Halo siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sobat IDX Channel, sobat investor semuanya sudah kumpul siang hari ini ya seperti biasa. IDX Channel menyapa teman-teman sekalian di siang hari ini gitu ya di break time live Instagram IDX Channel dan bersama saya Fajar Wayong. Minggu lalu ya terakhir bersama saya bahasnya cukup beda. Hari ini kita akan membawakan tema atau diskusi yang juga cukup menarik tentunya untuk teman-teman, apalagi jika teman-teman punya atau menjadi pemegang saham dari emiten yang akan kita ajak diskusi atau ngobrol di hari ini. Nah, teman-teman, nanti sebelum kita diskusi atau ngobrol panjang lebar dengan narasumber kita di hari ini, seperti biasa, kita cek dulu yuk posisi IHSG kita. IHSG kita di jam 1 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu Indonesia Barat begitu ya. Untuk JCI kita atau IHSG kita. Kita lihat teman-teman untuk IHSG-nya ini minus 0,1% gitu ya di sesi 1 tadi ditutup di posisi 7.141,989, turun tipis 6,9 poin ya dibandingkan level penutupan di perdagangan sebelumnya. Sementara kita lihat tadi di perdagangan awal ini sempat menyentuh level 7.209,079 ya, ini cukup hijau meskipun memang tidak terlalu bertahan lama sebelum akhirnya kembali ke level terendahnya bahkan di 7.117,979 dan tadi dibuka di 7.130. Nah, teman-teman yang bertransaksi hari ini ternyata nilai transaksinya cukup besar, turnover dari IHSG kita 11,773 triliun rupiah. Nah, kemudian juga dari sisi pergerakan sahamnya sendiri 270 saham ini menguat tapi sayang sekali memang belum mampu ya untuk mengangkat IHSG di sesi 1 hari ini karena memang masih cukup diimbangi dengan 255 saham yang melemah sementara 164 saham lainnya pergerakannya stagnan saja di sesi 1 hari ini. Tapi uh, kalau kita kalkulasikan dari year to date ya atau dari awal tahun 2022, indeks kita naik 8,52% nih teman-teman. Masih cukup positif. 3 bulan terakhir juga naik 4,91%, kemudian 6 bulan terakhir 7,38%. Meskipun 1 bulannya agak minus ya, 1,16%. Tapi kita lihat lagi nanti gimana posisi IHSG di sesi kedua. Apakah kemudian nanti akan berbalik arah? Karena kita tahu di hari Senin dan Selasa kemarin IHSG ini ditutup positif 2 hari berturut-turut 0,16%, kemudian juga naik 1,58% begitu ya. Nah ini kita lihat nanti apakah ada kejutan lagi atau ada saham-saham yang akhirnya mampu menjadi driver utama di sesi kedua. Kita lihat dan juga ini net buy-nya di pasar reguler 350,6 miliar rupiah. Silakan aja teman-teman untuk mengatur strateginya, mengatur posisi atau portofolionya, apa yang harus dilakukan di sesi kedua hari ini, atau justru jangka panjangnya ini masih aman menurut horizon teman-teman, silakan aja. Atau jangka pendeknya harus ada yang dieksekusi, silakan dikalkulasikan lagi. Semoga memang masih sesuai dengan horizon investasinya, sesuai dengan investment plan-nya, sesuai dengan target investasinya sendiri. Oke teman-teman, ini udah cukup banyak ya yang ini menyapa kita di komen break time hari ini. Kayaknya semangat-semangat sekali ya teman-teman ya. Tadi ada yang nanya saham-saham begitu ya, gimana kemudian saham-saham yang mungkin sudah dimiliki gitu ya. Tadi ada yang nanya Goto, ada yang nanya BBYB, ada juga tadi beberapa pertanyaan lainnya melihat posisi indeks kita saat ini, dan juga mungkin teman-teman juga pengen tahu ya posisi portofolionya hari ini seperti apa. Tapi hari ini teman-teman, saya mau informasikan terlebih dahulu, ada satu emiten yang akan kita fokuskan untuk didiskusikan di hari ini. Meskipun silakan aja kalau teman-teman nanti mau bertanya yang belum saya tanyakan ke narasumber kita di hari ini, boleh aja ditulis di live komennya. Nanti teman-teman tim Instagram Media Channel akan coba memfilter satu persatu mana yang bisa kita ajukan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, aku pengen ajak menyimak satu informasi begitu ya terkait dengan tema kita di hari ini. Nah teman-teman pasti sudah cukup familiar ya dengan yang namanya bank digital. Nah ini trennya memang cukup kencang sekali. Kita mungkin bahkan tahu ya banyak promo-promo atau iklan-iklan bertebaran terkait dengan bank digital, berbagai macam nama, berbagai macam perusahaan yang memang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Tapi kita lihat ada satu yang memang bisa kita coba kulik lebih dalam nih, ada Bank Neocommerce atau BNC. Begitu ya, dimana memang perkembangan perbankan digital saat ini cukup inline dengan apa yang kemudian BNC lakukan begitu ya, dimana sejak aplikasi Neobank
milik Bank Neo Commerce diluncurkan, ini BNC ternyata sudah mendapatkan 16 juta registered user dengan monthly active user 3 juta per bulan. Nah, ini jumlah monthly active usernya cukup stabil, di mana ini juga terjadi peningkatan volume transaksi yang signifikan sebesar 88% menjadi 76 juta transaksi. Nah, ini kinerja-kinerja dari BNC nanti juga akan kita coba kulik. Apakah kemudian masih sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau justru ada pandangan lain yang juga ingin ditanyakan seperti yang tadi saya sudah bilang. Nah, ini dari Mas Krisno ada tuh ya, yes, fokus BBYB aja. Iya, karena memang kalau kita untuk diskusi sama satu emiten, ya kita tidak bisa terlalu kemana-mana ya untuk obrolannya, karena memang kita full kulik bagaimana kemudian kinerja emiten ini, prospeknya seperti apa, adakah pandangan-pandangan dari manajemen terbaru terkait dengan langkah-langkah atau aksi korporasi yang mungkin saja sudah disiapkan oleh perusahaan pada kuartal 2, kuartal 3 ataupun hingga akhir tahun ini. Nanti kita akan coba lihat. Nah, mungkin sedikit highlight juga teman-teman dari sisi kinerja. Ini di awal tahun 2022 BNC mencatatkan kenaikan net interest income atau NII yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 dari 63 miliar menjadi 198 miliar di kuartal 1 2022. Begitu pula kita bisa lihat dari sisi pendapatan, kemudian juga dari sisi tadi monthly active users, kemudian juga volume transaksi yang sudah dicatatkan oleh para pengguna Bank Neo Commerce. Oke, sambil kita tunggu hari ini narasumbernya untuk bergabung. Lebih dahulu sama siapa sih kita hari ini berdiskusi ataupun ngobrolnya begitu ya. Oke, sorry, Andre itu cek. Suaranya kecil dan kerasa kerusuk. Oke, nanti kita coba sambil lihat. Ini sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Teman-teman, saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah Bapak Indra Cahya, CFA, Head of Investor Relations, PT Bank Neo Commerce Tbk. Langsung saja saya sapa. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak Fajar. Gimana Pak Indra Semoga kabarnya? sehat selalu Pak. Baik, sehat. Sehat ya. Ini di kantor atau masih WFH Pak? Di kantor ini. Oh, di kantor ya. Lihat logo-logo di belakang besar. Luar biasa. Semangat ya Pak. Terima kasih banyak loh Pak sudah mampir di Break Time IDX Channel siang hari ini. Terima kasih juga sudah diundang Pak Fajar. Siap, semoga sehat selalu untuk Pak Indra dan juga tim serta seluruh manajemen dari Bank Neo Commerce Tbk. Nah, Pak Indra, ini tadi aku sudah sampaikan sedikit informasi awal ya terkait dengan Bank Neo Commerce, bagaimana kemudian tadi highlightnya sedikit, kemudian dari sisi monthly active users dan juga lain-lain, meskipun masih di kulitnya aja nih menurut saya. Nanti kita akan gali dengan Pak Indra. Tapi aku mau mulai diskusi kita hari ini dengan kinerja dulu deh Pak Indra, dengan kinerja dari Bank Neo Commerce. Apakah kemudian tren positif dari Bank Neo Commerce seperti yang tadi saya sampaikan memang betul-betul terlihat dari sisi laporan keuangannya sendiri? Apakah tren positifnya memang terus berlanjut? Ya, thank you Fajar pertanyaannya. Ya, jadi memang gini kan. Jadi mungkin untuk reminder aja untuk teman-teman yang belum gitu familiar dengan Bank Neo Commerce, kan memang kita pertama kali meluncurkan aplikasi kan di 2021 kan, di bulan Maret. Jadi memang ya kita berhasil sukses juga aplikasinya kan. Jadi hanya dalam 10 bulan kita dapat 13 juta user, dan as we speak right now kita sudah punya 17,8 juta user registered ya. Dan ini aku perlu klarifikasi, inilah registered ya. Jadi semua orang yang punya KTP, bukan number of account, ya bukan cuma cuma rekening aja gitu kan. Tapi inilah actual people with KTP gitu. Tapi memang tahun lalu kan bisa dibilang karena kita memang baru pertama kali launching aplikasi, kita belum punya revenue engine yang cukup gitu kan tahun lalu. Jadi memang kita kan namanya kita banking, kita collect dana dari masyarakat dan kita lempar lagi dana itu dalam bentuk pinjaman gitu kan. Nah, tahun lalu kan karena kita memang pertama kali kita adalah launching application dan pertama kali kita juga rebranding gede-gedean sebagai Bank Neo Commerce, kita start dari deposit gitu kan. Deposit kan kalau dari sisi balance sheet-nya bank itu adalah cost gitu kan. Kalau misalkan kita masuk ke income statement itu jatuhnya ke expenses gitu. Nah, baru tahun inilah mungkin kita baru mulai di November 2021 kita fokus ke revenue dengan kita launching yang namanya tuh direct uncollateralized digital lending lah basically. Jadi makanya tadi Pak Fajar udah sempat bilang juga kan kita kalau di bulan Maret kemarin kita berhasil mencatat total net interest income 180 bio kan di bulan Maret kan. Itu udah grow kayak 2,5 kali dibandingin 1Q 2021.
Dan kalau kita bandingin dengan porsi Desember, porsi 4Q 2021, itu growth-nya 140%. Nah, ini yang terbukti karena memang ya kita tuh baru mulai fokus untuk gedein aset kita kasarnya. Itu baru di bulan, ya usai late last year lah gitu. Dan obviously ini perlu waktu gitu kan untuk kita kasarnya ramp up dari segi revenue-nya gitu. Dan mungkin kalau boleh saya share sedikit sih ya. Ya. Kan tadi saya udah balik, saya bilang kan kayak kita punya deposit sudah 9 triliun, 10 triliun, tetapi loan to deposit ratio kita itu masih 64% saat ini. Gitu kan. Ini sebenarnya sudah naik loh, sudah naik dari 50% per Desember Januari awal tahun ini gitu kan. Dan kita memang sedang fokusnya tahun ini adalah memperbesar aset dan revenue in this case. Nah, obviously dengan 60% kita kasih target, kan kasarnya kalau misalnya bank itu kita bisa kasih lending sampai ya mungkin comfortable bank ada yang kasih 100% lebih gitu kan. Tapi kita lihat tuh kayak 50% itu adalah kayak comfortable zone kita gitu kan. Jika caranya katakanlah 60%, kita grow ke 70% aja. Itu kita akan catat revenue kita tuh month on month-nya itu akan ada terus pertumbuhan gitu. Wajar. Oke, jadi memang akhirnya fokus mengejar revenue-nya nih ya. Ini berarti sudah dimulai begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya revenue-nya kemudian sudah dimulai bisa bertumbuh. Tapi untuk tadi kan memang secara natural begitu ya, perbankan adalah menghimpun dana masyarakat atau kita biasa bilangnya DPK. Untuk menarik masyarakat untuk bisa dalam tanda kutip nabung atau nyimpan uangnya di Bank Neocommerce sendiri, strateginya sebetulnya seperti apa Pak Indra yang udah dijalankan? Ya, pertama memang strategi yang kita mulai di tahun lalu, ya kasarnya gini lah. Pertama, kita over easiness buat everybody buat buka account gitu kan. Jadi kebetulan juga kita diuntungkan dengan adanya pandemi, adanya lockdown, terus juga JP orang juga bisa keluar rumah. Kebetulan juga kita offer suatu produk perbankan baru, saving account baru, yang orang tuh nggak perlu keluar rumah untuk buka account gitu kan. Selama dia punya KTP dan dia bisa ada handphone, bisa punya akses internet, anybody can open internet account gitu kan. Dan mungkin terus terangnya juga kasarnya saving account rate yang kita tawarkan pun lumayan menarik kan, 6-8%, 8,5% bahkan ada. Nah, kasarnya nih kalau untuk orang awam buka time deposito, buka deposit account dengan rate segitu, mungkin kita perlu berapa? 2 miliar kah? 1 miliar kah gitu, 1 juta gitu. Nah, kita bisa offer that kind of account starting dari Rp200.000 gitu. Wow. Jadi memang inilah yang shareholder kita gitu kan, yang Bank Neocommerce bawa, yang shareholder kita Laku Group juga bawa. Kita tuh pengen integrate, kita pengen tuh memperlebar financial inclusion. Kita tuh pengen ngebawa orang-orang yang tadinya nggak punya akses ke perbankan, nggak punya akses ke industri keuangan gitu kan, yang nggak punya track record di dunia perbankan tuh pengen kita ajak masuk gitu loh. Karena ya kita percaya dengan better financial access, dengan better financial inclusion, negara ini tuh pasti growth-nya akan lebih cepat juga. Dan orang-orang juga akan lebih makmur. Dan mereka juga akan belajar untuk nabung, mereka belajar ngatur expense, mereka bisa belajar investasi. Gitu. Jadi memang tahun pertama yang kita mulai, kita masih bisa bilang tuh kita over eagerness, dan kayak kan kampanye kita kan bilang kan neolinear gitu kan. Neolinear, sorry gua agak susah sebutnya gitu kan. Jadi basically itu kayak kita offer kayak so anybody tuh bisa jadi someone gitu kan dengan lu buka neobank gitu. Nah di tahun inilah kita akan mulai fokus dari deposit ke use case yang lain lah. Jadi in this case salah satunya adalah borrowing, dan kedua juga mungkin untuk memperlebar user base kita lagi adalah itu kita pengen offer payment system yang integrated itu. Dan kita tuh baru dapat approval dari Bank Indonesia dan OJK juga untuk QRIS. Jadi nanti teman-teman hopefully dalam waktu dekat, mudah-mudahan dalam Q3 lah ya. Jadi di Q3 ini mudah-mudahan teman-teman yang udah nabung di bank Neo itu bisa pakai neobanknya itu untuk asalnya ya bayar coffee bill-nya, bayar restorannya gitu, atau mungkin kayak bayar belanja di pasar. Nah ini setuju Pak Indra sama hal itu, karena memang kita akhirnya di zaman sekarang nggak semata-mata pakai rekening itu buat nabung ya, pakai QRIS tadi begitu ya, juga untuk memudahkan kita juga untuk melakukan transaksi. Tapi kalau dari sisi lendingnya sendiri, Pak Indra, nah apa yang kemudian dilakukan juga untuk kemudian ini juga bisa bertumbuh, nggak hanya DPK-nya aja yang makin banyak, tapi lendingnya juga cukup optimal.
Nah, mungkin gini sih. Jadi memang kekuatan paling besar dari aku laku shareholder kita itu aku laku adalah dia tuh sudah ada di Indonesia sejak 2016. Terus strength-nya dia adalah tuh kayak kasih consumer lending yang full digital. Jadi nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu tanda tangan, nggak perlu apa. Jadi basically prosesnya easy dan itu cepat, gitu kan. Nah, the same product itu actually udah kita bawa ke apa namanya ke bank kita tuh sejak November 2021 kemarin kan. Jadi sekarang kan kalau kita ngomongin soal loan book kita kan sekarang tuh kita 5,5 triliun in term of loan book, sekitar 1,2 triliun atau 20% yang kurang lebih itu sudah merupakan yang kita bilang tuh direct digital lending, direct cash, direct digital cash loan lah basically kita bilangnya digital cash loan. Jadi prosesnya gimana? Jadi kalau ada nasabah mungkin yang butuh dana yang saya bilang ya dana yang mungkin agak urgent gitu kan, atau dia kayak memang butuh misalkan dia mau masukin anak sekolah gitu kan, dia mau misalkan kayak beli laptop baru atau dia mungkin punya 10 juta tapi dia perlu 5 juta lagi buat beli laptopnya gitu. Salah satu opsi yang bisa kita offer lah ya dia bisa pinjam ke kita dan prosesnya cepat 10 menit 15 menit sudah bisa disburse. Nah, habis itu apa namanya? Ya habis itu dia akan mulai nyicil gitu kita. Oke. Dan distribution sebenarnya saat ini masih via ekosistem kita sih, which is aku laku. Oke, dari So, aku laku tadi begitu ya, memang kita udah kenal digital begitu ya untuk sisi penyalurannya, jadi memang sudah so tergambar bagaimana kemudian nanti penyalurannya sendiri. Oke, Pak Indra izin saya mau mengingatkan lagi teman-teman sobat ID Channel, boleh yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentarnya, nanti akan coba langsung didiskusikan dengan Pak Indra dan juga akan langsung dijawab oleh Pak Indra. Oke, kita lanjut lagi, Pak Indra. Kita tahu kan ya, Pak Indra, ya, sekarang ini memang bank digital kayaknya udah sangat familiar di teman-teman, bahkan milenial aja kayaknya sudah sangat lekat sekali dengan apa namanya bank digital itu sendiri. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Bank Neocommerce untuk semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses Bank Neocommerce, terutama dari sisi aplikasi yang tadi kalau nggak salah baru setahunan ya diluncurin. Nah, ini apalagi yang fitur-fitur yang memang akan ditambah lagi di situ mungkin? sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dari kami gitu kan Bank Neocommerce, kita tuh pengen offer empat tipe user yang besar sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kan kita punya 17 juta user, sebenarnya itu kita bisa categorize this user tuh ke beberapa tipe gitu kan. Pertama memang yang user yang memang kebutuhannya tuh untuk nabung. Kita bilangnya depositor gitu kan. Ya depositor itu basically udah kita fulfill lah ya dengan ya kita punya saving account 6% interest rate, time deposit yang interest rate 8%, dan itu basically itu di part of digital banking gitu kan. Nah, sebenarnya yang next yang kita harus step up gitu adalah payment. Jadi kasarnya kan orang kan nggak cuma taruh duit terus nabung dia nyari 6%, 8%, habis itu udah kan. Kan dia juga perlu bayar listrik, dia perlu bayar ya dia perlu bayar coffee bill-nya juga, dia perlu bayar pembelanjaan dia di ada e-commerce gitu kan. Nah, inilah yang kita sedang dan sudah kita kejar sih gitu. Jadi memang kita sudah ada juga diterima di berbagai ekosistem juga sih ya. Ekosistem partner kita juga ada virtual account, kita juga udah bisa transfer bank account, kita udah bisa bayar ya basically all our daily sudah bisa sih, kayak top up ya e-money, top up any wallet itu kita sudah bisa. Nah, tapi yang tadi saya bilang kan yang the biggest missing yang kita kurang sekarang adalah koneksi dari online ke offline. Nah, ini nanti yang akan kita bridge dengan dua produk sih actually. Pertama itu QRIS, kedua tuh debit card. Tuh. Jadi tadinya orang-orang yang hanya kebutuhannya dia cuma nabung, yaitu bisa kita geser sedikit ke transacting gitu kan. Jadi dia akan mulai bayar untuk kopinya dia, untuk biaya restorannya, untuk berbelanja di pasar dan sebagainya macam. Itu mungkin di Q3. Nah, kan yang kebutuhan user nomor 2 kan, dari depositor tadi. Terus sekarang ada transactor atau payment gitu kan. Nah, yang ketiga adalah borrower atau lending. Nah, mungkin juga ada banyak juga user kita yang kebutuhannya mungkin bukan taruh uang, tapi minjem uang gitu kan. Dan kita tahu sendiri kan ya kasarnya lagi lah Indonesia makanya itu masih banyak kasarnya tuh kayak pinjaman-pinjaman yang tidak berlisensi gitu kan, yang agak ilegal gitu kan. Dan ini kan juga create a problem on its own gitu kan.
terutama ya bagi nasabahnya juga, bagi OJK juga, ya bagi society in general gitu kan. Nah inilah yang kita coba masuk dan kita coba kasih solution buat mereka gitu kan. Jadi teman-temannya mungkin teman-teman atau user yang kebutuhannya uang, kita bisa kasih kompetitif, kasih pinjaman proses cepat tanpa administrasi yang beribet dan suku bunganya pun bersaing gitu. Oke. Nah itu lending. Dan kedepannya pun kita nggak akan fokus hanya di pinjaman konsumtif ya, tapi juga akan masuk ke SME. Tapi ini memang produknya masih kita develop. Mudah-mudahan kita bisa launching dalam ya mungkin if not in second half mungkin di tahun depan lah gitu. Jadi pasti ini kasarnya kita dari consumptive loan kita juga akan masuk nanti ke productive loan. Jadi target marketnya ya pasti pemilik bisnis lah ya, terutama kecil dan menengah. Jadi mereka yang tadinya juga mungkin harus minjam uang sama ya mungkin sorry to say ya loan shark gitu kan, tengkulak gitu kan, yang charge interestnya kayak benar-benar nggak masuk akal gitu. Nah kita bisa kasih skema yang mungkin lebih baik dengan bunga yang lebih bagus dan obviously ya pasti service-nya lebih bagus lah. Gitu. Dan yang terakhir kan tadi kan satu dua tiga kan, terakhir adalah wealth dan investasi sih. Jadi mungkin ya kasarnya ada teman-teman juga yang mungkin sudah mengerti reksadana, sudah mengerti nabung emas, mengerti nabung saham. Kita juga kedepannya akan bekerjasama dengan partner kita supaya nasabah kita tuh bisa terfulfill juga kebutuhannya untuk yang investasi. Gitu sih. Oke, jadi tadi kurang lebih kalau saya tangkap ada 4 fokusnya begitu ya, yang kemudian akan dilakukan atau mungkin ada yang tadi masih dalam proses development untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat baik dari sisi lending ataupun dari funding dan juga berbagai hal lainnya payment dan juga wealth. Nah ini cukup menarik sekali bahwa banyak sekali yang ditawarkan begitu, akhirnya berarti jadi one stop solution ya Pak Indra ya aplikasi ini seharusnya ya. Betul. Oke, tapi tadi Pak Indra sudah sempat menyebut begitu ya bahwa kalau kita melakukan pinjaman banyak sekali masyarakat atau teman-teman di luar yang mungkin menggunakan jasa yang tidak berlisensi atau tidak ilegal. Nah, tapi di saat yang sama bank digital juga makin banyak nih, Pak Indra. Lantas posisinya BNC, Bank Neo Commerce ini di mana dan apa yang kemudian akhirnya kita harus melirik atau mungkin pembedanya dari BNC ini? Gini lah, mungkin kalau misalkan saya bisa bilang ya, jadi memang produk lending kita tuh benar-benar touch yang segmen unbank dan underbank tadi, yang sempat saya sebutkan. Mungkin ini kalau misalnya kita ngomongin digital bank, sejauh yang saya tahu ya, itu masih belum ada yang berani masuk ke segmen ini. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal pyramid, ya mungkin kita kayak we're not at the very bottom, tapi mungkin kayak second atau third level dari bottom lah gitu kan. Nah, yang yang segmen-segmen ini biasa di-serve itu sama fintech lending biasanya. Salah satunya adalah Aku Laku. Jadi memang Aku Laku itu mereka tuh bisa bilang kayak salah satu kontributor, salah satu yang paling berjasa lah ya untuk memperlebar financial inclusion di Indonesia gitu kan. Karena banyak nasabah-nasabahnya Aku Laku, user Aku Laku itu tadi itu nggak pernah touch financial system kita gitu. Thanks to Aku Laku, ya mereka juga yang onboarding, jadi mereka bisa masuk ke financial system kita, gitu kan. Nah, nanti ke depannya pun kita akan leverage nasabah-nasabah existing Aku Laku juga, gitu. Nanti kita akan ada berpartner dengan mereka, kita akan coba garap bersama market yang sebenarnya itu, terus terang market itu kayak 100 sampai 150 juta orang, gitu. Jadi ya kita bisa bilang sih ya karena parent kita adalah shareholder utama kita adalah Aku Laku, dan mereka memang bisnis utamanya adalah kasih fintech lending, gitu kan. Ya kita basically leverage yang expertise mereka yang udah mereka bangun selama 7 tahun gitu. Dan ini segmen yang benar-benar bisa bilang belum ada yang garap lagi untuk bank ya, untuk digital bank ya. Itu baru kita yang garap. Gitu. Jadi memang dan semuanya dan proses itu seamless, nggak perlu paper, nggak perlu datang ketemu orang segala macam apa. Itu kayak 10 menit kelar gitu. Iya, itu memang akhirnya fasilitas yang kayaknya juga mungkin bukan cuma saya yang udah tahu ya, tapi sangat banyak sekali masyarakat yang udah tahu dan mungkin sudah memanfaatkan apa yang kemudian ditawarkan oleh tadi ya Aku Laku selaku shareholder dari Bank Neo Commerce juga, dan ini sepertinya menjadi pembeda yang cukup kelihatan begitu ya dibanding dengan mungkin para pesaing di industri perbankan digital lain di Indonesia. Nah tadi soal pembeda, tapi ada lagi satu hal yang juga cukup menarik berhubung kita memang rekan-rekan IDEX Channel ini sangat familiar dengan investasi ya
Pak Indra ya, tadi udah sempat disinggung sih sebetulnya produk-produk wealth gitu atau investasi yang akan ditawarkan gitu. Tapi yang paling dekat, yang terdekat begitu, apakah kemudian saham atau reksadana ini progresnya sudah sampai mana Pak Indra? Atau justru memang sudah berjalan saat ini? Kita sebenarnya sudah dalam proses finalisasi ya. Jadi dalam waktu dekat sih kita akan launching itu sebenarnya dengan dua partner sih. Jadi mungkin saya nggak sebut namanya di sini, Ya, tapi yang pertama itu dia adalah aggregator untuk reksadana. aggregator, oke. Untuk reksadana, dan satu lagi itu investasi emas. Oke. Ini menangkap apa namanya, masukan dari nasabah juga atau shareholders atau seperti apa akhirnya produk wealth memang harus ada juga di aplikasinya Neobank? Pasti dong, pasti kita take input dari banyak orang lah, dari user kita juga gitu kan. Kan kita juga punya branches, teman-teman juga, kita juga punya sosial media gitu. Kita juga punya tim R&D kita sendiri yang basically ya kita inilah R&D dan product development yang tiap hari kerjanya ya itu. Kayak gimana cara kita kayak serve the Indonesian people better lah gitu. Oke. Karena tadi akhirnya kita kembali ke one stop solution termasuk juga produk investasi ya Pak Indra ya, luar biasa. Anyway Pak Indra, sambil kita Dan menunggu. pertumbuhan investor kita sudah banyak sekali kan, mungkin ya Pak Fajar tahu lah, pertumbuhan investor di Indonesia tuh kayak ya 50% Betul. mungkin dalam 1 tahun terakhir. Betul. Karena kalau kita lihat dari statistik pasar modal juga cukup menggembirakan begitu ya, bagaimana kemudian data yang dipaparkan oleh OJK, oleh Bursa Efek Indonesia, ini seharusnya menjadi market yang juga cukup menarik untuk bisa digarap. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, Pak Indra, aku mau bergeser sedikit aja ke sisi sahamnya Bank Neo Commerce ya. Apakah ada yang kemudian ingin ditekankan juga kepada rekan-rekan IDX Channel, karena aku yakin Pak Indra banyak sekali yang memang sudah memegang sahamnya BBYB begitu ya sampai dengan saat ini. Apakah kemudian posisi saat ini begitu ya secara general ini masih cukup sesuai dengan kondisi fundamental perseroan? Ya mungkin kalau kita lihat pergerakan saham terakhir memang bisa dibilang kurang bagus lah ya. Kan seingat saya itu sebelum kita libur lebaran tuh harganya masih sekitar 2000-an, sekarang sempat jatuh ke 1200 1300-an gitu Iya. kan. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa kita memutuskan untuk menunda red issue kita gitu. Simply karena kita melihat ya terus terang harga pasar sekarang tuh jauh di bawah harga fundamental kita gitu. Jadi makanya kasar kan ya mungkin Pak Fajar ngerti lah. Kasarnya namanya kita punya barang bagus daripada kita terpaksa jual dengan harga murah gitu kan. Kan yang punya barang kita rugi gitu kan. Jadi kita masih percaya dengan bisnis kita punya plan juga untuk revenue dengan product plan, dengan cara kita naikin user segala macam. Jadi kita lihat kayak menunda red issue ini, kita sekarang target di Q4 sih ya. Jadi di Q4 ini itu harapan juga market lebih bagus juga. Mungkin juga kita bisa nunjukin kinerja yang lebih bagus ke publik juga gitu kan. Mungkin kalau tadi Pak Fajar kan mungkin ya sekarang revenue-nya masih banyak market yang belum convince gitu. Kalau kita lagi naikin revenue-nya gitu kan. Ya mungkin nanti di Oktober kita bisa datang lagi kembali market. Ya mungkin LDR kita udah ya 70%, 80% gitu kan. Mungkin total loan book kita udah dari tadinya sekarang kan 5,5 triliun kan. Ya mungkin udah I don't know, mungkin udah 8 triliun, 9 triliun, I don't know. Tapi ya mungkin at that part, ya mungkin market akan lebih inline view-nya dengan view-nya fundamental kita gitu. Oke. Karena kan memang juga market kan juga lagi tech sektor ini lagi kena hit lah ya gara-gara interest di US. Juga ya semua saham teknologi, semua saham yang satu yang memang berbau digital tuh masih correction. Jadi ya daripada kita lawan market gitu kan, kita tunggu aja dulu. Oke, ditunggu dulu. Berarti memang dengan kata lain sebetulnya buat teman-teman atau rekan-rekan ya tenang saja dulu, jangan panik begitu ya Pak Indra, karena ini masih diyakini fundamentalnya karena tadi revenue-nya juga masih terus dioptimalkan, kemudian juga kinerja keuangannya juga masih akan terus dikejar. Jadi sepertinya ini ada sedikit mewakili lah. Mungkin tadi ada beberapa yang juga sempat nyinggung-nyinggung sampai BYB, kayaknya mereka udah pada nge-hold nih Pak Indra. mungkin agak-agak kepo gitu gimana nih penjelasan dari manajemen dari Bank Neo Commerce, mungkin sudah diwakili oleh Pak Indra tadi. Oke Pak Indra, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Indra, boleh ya izin aku mau tanya dari Mas Petrus Parulian. Selamat siang Mas Petrus. Mendengar penjelasan Pak Indra, apakah bisa dikatakan BNC akan join dunia P2P lending di dalam satu akun dengan reguler ini atau dengan apps fintech yang baru?
Kita sih karena kan kita kan adalah bank kan. Hmm. Jadi sebenarnya tuh kita tidak perlu do P2P sih. Karena terus terang ya P2P ya basically kan kayak kita lihatnya sih kita tidak perlu ke sana sih. Kita itu bisa Hmm. langsung kasih direct lending gitu sih. Jadi Hmm. kita tidak akan masuk P2P. Mungkin kita yang kita fokus adalah gimana kita ngebangun lending engine kita sendiri supaya kita bisa kasih direct lending kita sendiri. Hmm. Jadi Oke, kita nggak mau, kita nggak akan do P2P. Oke. Karena memang tadi bisnis nature-nya sih perbankan memang ngasih direct lending ya Pak Indra ya. Yes, betul. Oke. Mungkin kita sih sebenarnya gini, kita memang masih ada kasih loan namanya channeling gitu kan. Oke. Jadi channeling ini bisa jadi salah satu partner kita adalah ya mungkin P2P lender gitu kan, atau mungkin kayak ada fintech lender itu kita masih kerjakan. Channeling loan kita masih ada. Dan itu kalau dari segi percentage of total loan book itu sekitar 40%-an lah memang. Hmm. Oke. Tapi ya kedepannya kita juga akan bangun our own lending engine kita sendiri sih. Oke, itu tuh tadi dari Pak Indra, Mas Petrus, semoga cukup menjawab. Apakah kemudian tadi pertanyaannya BNC akan masuk ke P2P lending? Ternyata berjalan. Tadi ada sisi channelingnya juga yang sudah dijelaskan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Petrus ya. Kemudian kedua ada Mas Fahmi Abidin. Selamat siang Mas Fahmi. Apa yang akan dibuat BNC untuk menggait nasabah baru? Siapa sebenarnya target marketnya BNC? Nah, ini cukup menarik juga, meskipun tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Indra, tapi silakan Pak Indra. Ya sebenarnya sih gini lah kan, ya seperti kampanye kita yang baru kan, kita juga sedang ramai di Instagram, ramai di sosial media juga, itu kita ada namanya tuh tagar tuh buat semua gitu kan. Jadi basically yang kita coba lakukan ya kita capture semua segmen dari penduduk Indonesia lah gitu, terutama yang underbanked sama unbanked gitu. Ya tentu saja kalau kita bagi segmen produk per produk, yaitu obviously different product will touch different segment lah gitu kan. Ya mungkin kalau kita ngomong deposit sebenarnya memang ya deposit itu untuk semua gitu kan. Jadi kasarnya itu ya kita nggak perlu ada admin fee, nggak perlu ada saldo yang besar untuk dapetin 6%, 8%. Basic itu kita target semua yang punya internet, yang punya handphone dan punya KTP gitu kan. Gitu. Dan selama dia memang punya ekstra lebih, punya uang lebih untuk dia taruh di kita, ya kita welcome gitu. Dan kedua ya mungkin kalau kita ngomongin lending pun ya terus terang kalau lending kan terus terang ya namanya kita digital lending gitu kan. Tiket size itu lebih kecil lah dibandingin perbankan konvensional gitu. Jadi memang target market kita ya lebih seperti kayak apa ya? Mungkin kayak orang-orang yang punya kebutuhan dana darurat gitu dan dia butuh dana cepat, butuh proses kredit anaknya cepat. Sebentar kalau kita misalnya kayak ke bank-bank konvensional kan kayak 1 bulan, dua minggu gitu kan. Sementara kalau kita tuh ya dalam hitungan menit itu sudah bisa cair gitu. Walaupun ya terus dan kedepannya pasti kita akan ada SME financing juga gitu. Okay. Jadi ya target kita untuk SME ini pasti ya pemilik bisnis yang kecil gitu kan, yang individual gitu. Kedepan juga kita akan ada produk, ada payroll juga sih. Kedepan juga itu lebih kayak ke small medium enterprise lah. Gitu. Ya kalau wealth pasti ya itu nasabah-nasabah yang lebih segmennya lebih middle up lah. Gitu. Tapi intinya memang kita tuh targetnya itu untuk semua. Oke, target market untuk semua begitu ya, meskipun tadi ada beberapa hal yang juga masih akan coba ditawarkan kembali begitu, tapi memang akhirnya ya ini tadi financial inclusion ya sebetulnya menjadi kata utama juga untuk Bank Neo Commerce. Oke, itu Mas Fahmi. Untuk semua orang, semua kebutuhan lah basically ya. Semua orang, semua kebutuhan. Jadi ada BNC di sana. Baik Mas Fahmi, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Anyway, Pak Indra, kalau lihat sisi kinerjanya nih, aku geser dari pertanyaan teman-teman ya. Ada yang bisa disampaikan juga nggak mungkin ke teman-teman atau sobat-sobat IDX Channel ini untuk tahun 2022 gambarannya seperti apa nih? Kuartal 1 kan memang sudah lewat begitu ya. Nah ini untuk kuartal-kuartal berikutnya, apakah ada yang bisa disampaikan juga? Mungkin pesan saya ke teman-teman aja sih ya. Jadi memang namanya kan kita sedang membangun suatu ekosistem gitu kan. Namanya bangun ekosistem kan kayak ada investasi yang kita bayar di depan lah gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat laporan keuangan kita untuk tahun 2021 kan total kerugian kita kan hampir 1 triliun gitu kan. Gitu. Ya di sini karena yang perlu kita lakukan adalah apa sih? Ya pertama kita harus apa namanya? Do sponsorship
and marketing expense untuk mengundang user masuk ke ekosistem kita gitu kan. Kita juga attract mereka dengan ya I would say kayak bunga deposito yang menarik yang which is tidak expense kita juga gitu kan. Nah, tetapi di tahun ini tekanan untuk beban-beban itu akan sedikit berkurang karena kita udah punya revenue Hmm. gitu. Jadi trajektori seperti ini. Mungkin cost katakanlah sama gitu atau sedikit lebih tinggi dibanding tahun lalu gitu kan. Tapi revenue kita seperti yang tadi saya jelaskan kan grow-nya kayak 2 kali lipat gitu kan, 3 kali lipat. Jadi maksud yang aku bilang adalah kalau kita ngomongin soal operating loss untuk bank ini itu akan terus mencatatkan perbaikan bulan ke bulan gitu kan. Walaupun mungkin terus terang aja sih kita tidak bisa menjanjikan itu akan turning profit tahun ini gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang mungkin yang rajin yang analis gitu kan, mungkin dia track laporan kita bulan per bulan, dia akan melihat kalau Januari, Februari, Maret, April itu operating loss itu makin mengecil. Tuh, dan ini yang akan terus kita lakukan karena seperti yang saya bilang tadi kan LDR kita masih 60%. Kita masih punya ekstra uang tuh untuk kita lempar menjadi pinjaman dan pinjaman itu akan jadi revenue kan. Nah, revenue kita naik, cost kita sama atau sedikit lebih naik aja gitu kan. Tapi revenue kita akan outgrow cost, ya jadinya operating loss kita akan mengecil gitu. Oke. Jadi memang tadi Jadi akhirnya ya silakan pesan aku teman-teman sih ya mungkin jangan hanya fokus di operating loss-nya aja, tapi lihat apa yang kita lakukan dari segi revenue-nya gitu kan. Dan terus terang aja kalau kita terlalu cepat, kasarnya kan kalau kita terlalu cepat turn profit juga, user kita juga nggak akan banyak gitu. Oke. Tapi apa yang kemudian sudah ditargetkan juga oleh company, mungkin tidak bisa menjanjikan profit di tahun pertama, tapi mungkin ada angka-angka dari sisi growth tadi growth revenue-nya, growth user-nya hingga akhir tahun 2022 ini. Kalau untuk kesannya karena aku dari tadi fokus ke revenue, kita terus terang kalau untuk loan book ya, kan sekarang per April kita 5,5 triliun. Kita target untuk loan book itu grow ke 10 sampai 12 triliun. Jadi itu kali 2 lagi dari sekarang gitu kan, 2 kali lipat dari sekarang lagi. Gitu. Jadi ya mungkin kalau dari segi revenue ya pasti lebih tinggi dari apa yang kita udah deliver year to date ini gitu kan. Kedua, kalau dari segi user, kita kan sekarang 17,8 juta user kan. Kita sih terus terang masih expect another berapa ya? 13. Kita tuh expect kayak 25 sampai 20 juta user per end of this year. Gitu. Tapi juga kalau untuk dari segi marketing expense, dari segi promotion expense, cashback semuanya itu kita sudah mulai rasionalisasi lah ya kasarnya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini mungkin yang pencinta Neo World kita itu akan notice kalau rewardnya itu udah nggak saluperatif, udah nggak setinggi yang dulu gitu. Gitu. Jadi kita memang mulai, misalnya kan ya namanya kita lakukan promotion kan, kita do promotion pengen get customer yang value added gitu kan. Terus terang aja ya kadang-kadang ada juga customer yang instead of ngasih kita value added tapi malah exploit kita lah gitu. Nah ini customer inilah yang kita coba untuk saring gitu dalam 4 bulan terakhir ini gitu. Harapannya apa ya? Harapannya depannya kita punya customer yang baru-baru ini dan yang lama juga itu yang bisa dibilang tuh yang memang yang value added buat bisnis kita lah gitu. Oke, jadi memang tadi filter ya juga dilakukan dari sisi user ataupun customer sendiri. Ini yang juga kemudian menjadi satu perhatian dari Bank Neo Commerce. Tapi untuk NPL-nya, Pak Indra, ini NPL ada concern nggak sih? Bank digital, lending-nya juga tadi udah ada direct digital lending. NPL-nya masih cukup terjaga? Sejauh ini sih kalau secara bank, kita NPL masih sehat sih ya, sehat banget ya, 1,7%. Tapi kalau kita ngomongin soal kasarnya untuk yang direct digital lending aja ya, itu juga sekitar 1% lebih sih. Nah, apa yang kemudian 2%. Jadi yang dilakukan akhirnya bisa menjaga di level-level demikian begitu, tidak kemudian akhirnya meningkat secara signifikan karena digital kan ya tadi ya tidak ketemu langsung, mungkin assessment-nya berbeda. Yes. Tahap pertama mungkin kita juga harus terima kasih sama OJK ya dan Bank Indonesia gitu kan. Karena terus terang sistem informasi kredit mereka tuh udah jauh lebih baik dibandingin mungkin 3 tahun terakhir gitu. Jadi untuk semua nasabah pinjaman kita, kalau mereka default, itu nama mereka tuh kasarnya tuh akan jadi agak jelek di sistem
sistem kreditnya Bank Indonesia gitu. Dan ini suatu hal yang kita selalu edukasi ke customer. Jadi tolong please bayar your installment tepat waktu karena implikasi A B C D E F G gitu kan. Dan itu satu. Kita juga saya kayak education ya, kita kasih encouragement terus, kita kasih reminder juga. Dan kedua ya kita juga secara aktif itu bisa dibilang kayak menelpon mereka lah gitu loh. Baik secara sistem maupun secara manual kita juga aktif untuk menelpon mereka, terutama untuk mereka-mereka yang mungkin udah overdue gitu kan. Okay. Terutama yang masih overdue masih hitungan hari lah, karena namanya di bisnis uncollateralized lending tuh semakin lama overdue-nya itu probability buat di collect itu makin kecil gitu. Jadi yang ingin kita lakukan adalah kita tuh sebisa mungkin sebelum terjadi overdue atau baru mulai overdue itu kita remind terus ke mereka. Okay. Yang sukses itu lumayan bagus. Oke, siap. Jadi memang tadi langkah-langkahnya tetapi lakukan begitu ya untuk kemudian menghindari adanya ya tadi begitu ya NPL-NPL yang meningkat signifikan dari sisi digital terutama. Tapi anyway nih Mas, Pak Indra, sorry. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhirku kali ya. Apa yang kemudian harus kita persiapkan sebagai calon nasabahnya Bank Neocommerce untuk bisa menggunakan layanan-layanan dari Bank Neocommerce? Apakah kemudian harus ada hal-hal yang tetap kita persiapkan secara offline, dokumen-dokumennya sebelum nanti kita mungkin download aplikasinya dan mengajukan layanan-layanan tadi? Ya. Sebenarnya sejak bulan September 2021, semua pembukaan account tuh kita sebutnya sudah online account opening. Online, oke. Jadi sebenarnya itu kita online account opening dan Bapak tuh hanya perlu KTP aja sih. Jadi cuma perlu KTP sama selfie sama internet connection yang bagus. That's it. Internet connection yang bagus. sangat mudah ya. Jadi tadi KTP dan juga internet connection. Tapi misalkan mau mengajukan peminjaman deh, karena tadi Pak Indra juga bilang tidak semua orang ya sebetulnya menggunakan layanan untuk nyimpan uang, tapi juga bisa cuma minjamnya sendiri ada misalkan kayak aku ya karyawan swasta butuh ABC atau yang entrepreneur butuh ABC, seperti apa Pak Indra? Kalau untuk peminjaman memang pertanyaan bagus sih Fajar actually. Jadi kalau yang tadi saya bilang tadi kan memang untuk pembukaan rekening saving ya gitu, saving atau time deposit kan. Tapi memang kalau misalkan ada nasabah kita yang mau melakukan pinjaman, dia memang perlu ngasih data lebih detail. Jadi kayak data ya kita tanya standar lah kayak penghasilan, terus juga mungkin datanya BPJS, juga your bank account. Tapi semuanya itu nggak perlu Fajar print out terus kirim via pos ke banknya, itu nggak perlu. Semuanya itu bisa diinput di aplikasi aja. Gitu. Tinggal nanti proses jadi kita bilangnya itu ya. kita KYC ulang gitu. Kita bilang kita KYC ulang. Jadi kalau misalkan KYC pertama kan untuk depositor account, kalau untuk lender tuh, untuk borrower tuh kita kasih KYC untuk borrower yang memang lebih terus terang ya lebih detail lah gitu data-data yang kita perlukan. Oke, siap. Jadi memang akhirnya tadi tidak merepotkan, simple, dan sebenarnya butuh koneksi internet aja sih yang paling penting ya, yang kemudian kita bisa akses aplikasi Bank Neocommerce. Siap. Pak Indra, terakhir aku mau minta sedikit closing statement deh, sekali lagi buat teman-teman atau sobat iDectional juga untuk Bank Neocommerce ini sendiri, apa yang ingin disampaikan? Ya mungkin terima kasih Pak Fajar dan iDectional juga dan teman-teman yang udah dengerin. Yang mau saya bilang adalah ya memang dalam sebulan terakhir ini saham Bank Neocommerce memang mengalami koreksi. Tapi ya kalau menurut saya ya namanya kita berinvestasi di dunia saham, menurut saya sih volatilitas itu adalah hal yang biasa gitu kan. Jadi up and down itu merupakan satu hal yang biasa, dan yang perlu aku tekankan ke teman-teman memang ya salah satu alasan kenapa kita juga menunda red issue kita ya karena pergerakan market terakhir itu kita nilai itu tidak mencerminkan kinerja fundamental kami gitu. Jadi makanya untuk teman-teman yang mungkin yang kasarnya yang masih positif sama kita, please thank you, dan memang kita akan menunjukkan kinerja yang terus membaik tahun ini. Tapi juga untuk teman-teman yang mungkin sudah kasarnya yang mungkin agak di atas atau ini, ya mungkin ini saatnya untuk average down gitu kan. Ya karena kita percaya kita punya bisnis yang solid, kita punya user base yang solid, punya tim yang juga solid juga, dan kinerja kita tuh hanya akan improve untuk kedepannya sih. Siap. Terutama dari segi revenue ya. Ya, tentunya itu menjadi semangat juga begitu ya, karena memang prospeknya tentunya
ada begitu. Jadi teman-teman silakan saja di-assess sekali lagi. Tadi Pak Indra bisa kasih saran, bisa kasih alternatif, mungkin juga mewakili manajemen dari Bank Neo Commerce Tbk. Pak Indra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di Break Time IDX Channel siang hari ini atas insight-nya, informasinya. Semoga ini tentunya bermanfaat untuk kita semua, terutama dari rekan-rekan IDX Channel atau sobat IDX Channel. Pak Indra, terima kasih banyak, sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Indra dan tim. Terima kasih Pak Fajar dan teman-teman semua. Siap. Ya, rekan-rekan IDX Channel, sobat IDX Channel, sobat investor, sudah selesai diskusi kita di break time siang kali ini. Semoga bisa menambah informasi baru untuk teman-teman semua, atau mungkin yang sekarang ini lagi mempertimbangkan untuk masuk ke saham BBYB. Semua keputusannya ada di teman-teman sendiri. Anyway, teman-teman jangan lupa untuk tetap saksikan program-program IDX Channel di live streamingnya idxchannel.com, kemudian juga ada di IndiHome, ada di MNC Vision dan juga First Media. Semua teman-teman ikutin dari pagi sampai sore, ada program live kita. Dan juga jangan lupa ikutin informasi terbaru di websitenya idxchannel.com, kemudian juga Instagram. Semua dilihat, semua di like. Kalau bermanfaat boleh di reshare lagi, boleh di repost lagi. Itu aja teman-teman di siang hari ini. Terima kasih banyak sudah gabung bersama kita di Break Time hari ini. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.